Golden Fish Turbo menurut saya tetap jadi yang terbaik di angka 300.000 bersanding dengan The Coral ataupun Seahawk Silver Round. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi dengan saya Fajar di sini. Kali ini kita akan coba bahas turbo dari Golden Fish ya. Setelah kemarin itu viral banget ya, ada turbo yang harga terjangkau. Ini kita mungkin ke turbo dari Golden Fish di range harga medium. Untuk ini ukurannya 3000 PSW. Mungkin ini power handle dan SW ini saltwater. Dia punya speknya gagang model screw atau screw in handle, gagang aluminium dan knop bundar atau round knop. Power handle bisa pindah kanan kiri. Terus bantalan bola ini berarti one way ya. One way pinion stainless. Nah ini pinion stainless seperti apa saya nggak tahu cara ngeceknya. Aluminium spool teknologi CNC, anti air, cat mengkilap seperti cermin dan drag washer karbon. Nah ini seperti ini ya, pinion bearing stainless steel, kualitas pancing terjamin. Ini ada bahasa Indonesianya ya. Mungkin Golden Fish ya sudah terkenal sekali. Ini bukan merek baru juga. Golden Fish memang legenda bisa dibilang ya. Mereknya udah bagus sekali. Oke, kita langsung buka aja ke produknya. Di sini terdapat satu reel dan ini ada manual book ya. Ini manual booknya atau part listnya. Di sini ada 50 ya. 50 part ya yang ada di sini. 50 part dengan ini ukurannya 1000, 3000, 4000, 6000 ya. 1000, 3000, 4000, 6000. Mungkin harusnya ada 2000 juga ya harusnya. Cuma saya nggak tahu. Yang jelas kita bicara yang ada di depan mata aja. Ini ukuran 3000 dari Golden Fish Turbo. Ini dapat satu reel seperti ini. Lalu apa nih? Oh ini ada tagnya ya. Tagnya Golden Fish Turbo 3000 ya. Ini ada barcode-nya juga. Ini jadi gini sebetulnya. Jadi gini gimana ya? Ini reel saltwater yang cakep banget ya dari Golden Fish Turbo. Menurut saya bagus sekali. Kemarin sempat viral ini ya. Turbo ini yang harganya parah sih ini. Murah banget ya ini. Si Kings Turbo ini di harga 150.000. Kali ini kita yang bahas 300.000 dari Golden Fish. Sama-sama turbo. Kalau yang ini keren juga ya dengan harga terjangkau. Nah ini untuk main di saltwater pasti lebih berani ya karena dia sudah SW konsep dan mungkin buat teman-teman juga udah ada reviewnya sejak tahun lalu, mungkin 1 tahun yang lalu atau hampir 2 tahun yang lalu. Golden Fish Turbo ini udah ajib banget dengan tampilan yang sangat mirip mungkin Stradic SW lah ya, Stradic SW yang warna hitam. Kalau ini lebih dekat ke Stradic yang shallow spool atau FL ya, saya lupa. Nah pokoknya Stradic juga, ini juga sama Stradic. Ini lari ke yang SW-nya dengan warna gelap. Mungkin ada satu juga The Coral yang mirip ke Stradic yang silvernya ya, yang FL-nya saya lupa FL apa FL ya atau FK gitu. Nah ini Golden Fish Turbo. Untuk bunyi klikernya rapet sih, cuma kok ini kurang menggelegar ya. Nah itu aja sih. Tapi nggak masalah kalau perkara clicker karena itu ekstra aja ya, bonus aja lah ya. Nah untuk round knob ini licin sekali, licin banget ya. Putarannya parah sih ini. Mungkin di sini ada bearing ya. Mungkin di sini ada bearing. Lalu ke mana lagi untuk putaran reelnya licin banget. Cukup licin tanpa digulung, dia mau ya posisinya one way belum terbuka. Ini udah bagus menurut saya karena dia punya momentum dari handle. Kalau one way-nya jalan juga tetap licin. Oke, one way-nya jalan juga tetap licin. Rasionya rasio 5 nih, 5.2/1. Untuk line capacity di sini di spool nggak ada speknya. Ya di spool nggak ada speknya, tapi kalau di manual booknya tadi ada ya. Line capacity-nya ada di sini ya. Di dusnya juga nggak ada. Di dus nggak ada line capacity. Ini untuk ukuran 3000 521 ya, rasionya 4000-nya juga masih rasio 521. Maksimal drag 18 kilo. Ini besar sih harusnya ya. 18 kilo untuk ini diameter. Oh ini LBS ya, 6 LBS 228. Kayaknya ini agak miss deh. Kayaknya ini agak miss deh. Tapi nggak tahu sih. Ini 6 T 6 apa? 6 LBS. Kayaknya agak miss dari spek yang ada di sini. Tapi kita lihat faktanya aja sih. Menurut saya ini untuk reel ukuran 3000, teman-teman bisa main di kolam Galatama.
teman-teman bisa main di alam liar, baik itu sungai ataupun laut, harian pun nggak masalah, atau kolam pancing monster ini juga bisa. Putarannya halus ya, tadi udah kita review, saya takut lupa nih. Ini sudah one way dan sudah power handle. Oke, kita langsung aja. Terlalu lama openingnya 5 menit. Bongkar aja ya, kita ya intip-intip jeroannya seperti apa. Di sini dia sudah screw in handle dengan ada rubber seal ya, ada rubber seal di sini. Jadi udah cukup bagus juga. Kalau untuk saltwater memang itu salah satu komponen penting. Tapi sebelumnya kita coba bahas dulu sebelum teman-teman nanya atau komen, Bang oblak atau enggak, Bang oblak atau enggak ya. Di sini saya tidak merasakan adanya goyangan. Di sini tidak ada goyangan. Tunggu, saya kencengin dulu. Oke, ya, dia nggak ada goyangan. Stabil, mudah-mudahan betul. Cara ngintip paling gampang dari sini aja. Kalau kita goyangin, mudah-mudahan di sini kelihatan ya. Di bagian ini nih, main gearnya atau main gear ini, apakah ada goyangan? Saya lihat nggak ada sih. Barangkali teman-teman juga bisa lihat ya. Ini tidak ada goyangan, jadi bisa dibilang cukup presisi. Dan untuk putarannya sih halus, nggak berisik juga. Ya, terus knopnya ini bagus sih, knopnya parah nih, licin banget. Knopnya parah, licin banget. Oke, berarti kita udah buka handle cap atau penutup handle yang sebelah kanan. Terus kita buka handle sebelah kiri. Ini atau handle-nya ya, bukan handle sebelah kiri, memang ini handle-nya. Untuk ini kita harus ambil koin dulu sebentar. Kita mulai dari handle dulu ya. Ini ke kiri apa ke kanan? Oh, ini ke kanan ya. Jadi cara bukanya ini ke kanan. Ini range harganya 300 ribuan ya. 300 ribuan. Ini ada penutupnya. Di sini bisa dibuka. Ini licin banget sih memangnya. Stabil juga. Lalu untuk bearing di handle, sepertinya ini ada nih. Kalau ngelihat putaran licin-licin gini harusnya ada. Saya belum tahu dan belum pernah punya ini The Coral ataupun Golden Fish Turbo. Saya belum tahu, belum pernah. Yang udah saya pernah coba itu Carbotech SW ya. Carbotech SW. Untuk baut di bagian knop ini bereaksi dengan magnet ya. Kita nggak pakai magnet ukuran besar atau magnet kenceng, pakai ukuran kecil aja. Itu ada nempel ya. Nggak masalah kalau perkara itu ya, itu bisa nanti kita kasih oil atau kita kasih grease. Nah, untuk bearing di bagian handle ini sudah pakai bearing tertutup yang ini tuh kayak ada warna tembaganya gitu ya. Kayak ada warna tembaganya di seal bagian dalam sini. Nggak tahu ini bisa dibuka atau nggak. Kalau nggak salah ini bisa ya. Ini saya lihat ada kayak spi. Kalau teman-teman bisa lihat nih, agak susah juga lihatnya ya. Ini di sini ada spi. Nah, ada celah untuk spi seperti ini. Waduh, susah banget lihatnya ya. Nah, ini sepertinya bisa dibuka dengan menggunakan jarum. Jadi ini bisa di maintenance untuk ball bearingnya. Ini ball bearing yang biasanya punya spek bagus. Tapi saya nggak tahu ya, kita nggak tahu juga. Ini hanya terawangan saya aja sih. Terawangan. Tapi kalau yang sebelah sini nggak ada. Yang sebelah sini ini nggak ada. Tapi ini ya itu ada warna kayak tembaganya gitu ya. Yang sebelahnya kayak gitu, yang sininya kayak begini. Ini bagus tapi bearingnya asli putarannya ngoncer banget atau licin banget. Terus ya di sini udah ada 2. Untuk handle-nya ini pakai penahan juga di sini jadi kuat ya. Ini kuat, terkunci ke bagian gagangnya ya. Nah, itu bagian handle-nya. Mungkin saya juga nggak akan lama-lama ya, cuma memang ini reel yang banyak sekali dipuji sama banyak orang ya. Dengan harga 300 ribuan buat main ke laut itu bagus. Untuk tutup spool seperti ini, yang secara ketahanan untuk menahan air ini bagus, ada rubber seal. Akan tetapi kayaknya kurang maksimal deh. Kurang maksimal ketika ada 2 celah terbuka di bagian kanan kiri ini, jadinya masih ada resiko air. Tapi kalau kita bicara seal di bagian depan,
Di sini pun tetap ada potensi ya masuk air, cuma selama itu ada rubber seal setidaknya mengurangi ya, bukan menghalau seluruhnya. Nah, untuk bagian penguncinya ini berbahan besi, ini mungkin ada karatan, ada korosi kalau kita nggak lumasi ini ya dengan grease. Terus untuk bagian drag washernya tadi berbahan karbon. Betul, di sini berbahan karbon. Mungkin sama seperti yang sebelumnya saya pernah lihat ada apa? Virtus Sigmatic atau versus Carbotech ya. Ini berbahan karbon versus Enigmatic. Enigmatic belum ya. Nah, ini udah ada grease-nya juga. Terus di bagian washernya, oke, ini nggak bereaksi sama magnet. Jadi walaupun rubber seal-nya ini tidak menutupi seluruhnya, dia punya potensi lebih dari key washernya yang lebih tahan magnet ya. Nah, itu key washernya udah bagus, lebih menahan apa maksudnya? Tidak bereaksi sama magnet, jadinya lebih tahan karat gitu. Ah, susah amat. Belibet nih. Sini syutingnya jam 2 malam. Nah, ini bagian spoolnya dia sudah pakai advent clicker. Mungkin teman-teman juga udah tahu, tapi kalau buat yang baru tahu ya mungkin seperti ini. Ya, saya juga nggak tahu ini teman-teman yang nonton apakah sudah pro atau masih baru misalkan. Ya, saya juga masih baru soalnya masih baru belajar. Untuk putaran spool atau rotor ya, rotor tanpa handle ini stabil. Stabil dan licin. Bagus sekali. Untuk speleng ini sedikit ya. Bagus ini. Speleng apa namanya? Speleng di Mensaf ini tipis ya. Saya pernah nemuin satu reel yang spelengnya cukup tinggi tapi ini tipis. Jadinya menurut saya udah bagus. Di sini ada o-ring. O-ring sebagai penahan support bearing nih. Ini ada support bearing ya. Ada support bearing di bagian Mensaf untuk ke spool ya. Berarti ini support bearing ke bagian spool. Aduh, ini agak macet. Ini bearingnya seperti ini, kecil. Diameternya saya belum tahu berapa, tapi ya seperti itu aja. Ada satu washer berbahan mungkin ini plastik ya. Plastik atau apa ya? Mika atau yang pokoknya yang bening kayak gitu. Nah, ini untuk clickernya. Kenapa ini agak kurang berisik? Mungkin ada material yang berbeda ya. Biasanya tiap unit ada yang berisik, ada yang enggak, biasanya seperti itu. Dan ada dua apa namanya? Washer lah ya, bisa dibilang washer plate lah. Itu untuk bagian clickernya ya, clicker spool. Di sini memang sangat mirip sekali sih sama ini ya, sama Carbotech. Tapi saya nggak tahu mana yang lebih dulu lahir ya, karena saya juga baru ya. Nah, seperti ini ada 9 seat ball bearing, ini sama ya, bisa dibilang sama di bagian rotornya. Hanya ini ukuran 4000 sih, ini ukuran 3000. Kalau nggak salah sih itu bisa tuker-tukeran, tapi ukuran rotornya beda. Oke, untuk baut yang bereaksi magnet tadi satu di bagian knop handle ya, tadi bagian knop handle. Untuk di bagian pengunci rotor nut ini bagus, tidak bereaksi magnet. Ini berbahan plastik juga, mungkin ya plastik, saya nggak tahu apa. Di sini covernya ada berbahan plastik yang dilapis atau berwarna apa ini nih namanya, chrome ya, chrome seperti itu. Di sini juga ada seal ya, ada seal juga di bagian Mensaf. Jadi dia bisa nyapu ya, istilahnya bisa nyapu. Kalau ada air di sini, dia bisa jadi kayak kalau di mobil wiper ya, dia menyapu air supaya nggak terus masuk ke bagian pinion atau bagian one way. Ini untuk rubber seal di bagian penutup rotor nutnya. Untuk spoolnya ini cukup keras. Ini cukup keras ya. Ini cukup bertenaga saya. Ketika ada bendingan itu saya tenaganya cukup kencang juga. Jadi ini menurut saya udah cukup bagus untuk rotornya. Dan memang setahu saya gitu ya, Golden Fish Turbo itu punya punya kesan lah di para angler ya. Di para angler itu cukup berkesan dan cukup powerful. Untuk bagian apa ini? Line roller. Kita ke line roller. Ini bisa dibuka seperti ini. Dia ada satu ya, ini ada grease-nya juga nih. Udah ada grease-nya. Oke, di sini ada satu ball bearing. Cuma ini line rollernya bagus ya. Menurut saya bagusnya beda ya.
dari yang biasa saya temukan, biasanya line rollernya itu full lepas sampai sini. Nah kalau ini dia jadi dudukan bearingnya plek langsung di sini gitu ya. Walaupun dia hanya penggunaan satu bearing, tapi bearingnya ini nggak akan ke atas ke bawah lah. Pokoknya diem di tempatnya gitu ya. Ini bagus line rollernya menurut saya. Dia bahannya apa ini? Ya tidak bereaksi sama magnet. Mudah-mudahan juga ini tahan korosi juga. Di sini ada bearing sama seperti yang tadi ya. Bearingnya itu ada sedikit nuansa warna emasnya gitu atau tembaga gitu ya. Nah sebelahnya lagi enggak. Itu saya belum tahu itu kode bearing apa. Ini untuk bell armnya, bell wire-nya ya, bell wire-nya. Oke, ini pernya bagus ya. Nendang pernya bagus. Kita buka di bagian bell arm. Nah, ini teman-teman pasti udah pada tahu lah ya, komponen-komponen ya. Buat para suhu-suhu ya, pasti udah pada tahu. Ini bagus di bagian bautnya juga tidak bereaksi sama magnet karena memang ini sudah SW atau satu water konsep. Ini berbahan grafit. Oh iya, kayaknya ini untuk body dan rotor ini berbahan grafit ya, bukan berbahan karbon seperti Carbotech atau Sigmatic ya. Ini berbahan grafit, tapi grafitnya rigid, ini bagus ya. Terus ini di bagian lever kick ya, lever kick juga ini tidak bereaksi sama magnet, udah bagus sekali. Sorry. Ini penutupnya cukup besar. Terus ini di bagian springnya, ini springnya masih nempel ya. Di bagian springnya ini masih nempel. Kalau di bagian apa ini namanya? Ya pokoknya besinya ya. Ini berbahan besi udah bagus. Ini tidak bereaksi, jadi ini nggak akan gampang korosi. Tapi di sini kita harus kasih sedikit grease ya. Kita kasih lumasi grease tipis-tipis aja. Ini untuk lever kicknya. Ini berbahan magnet, tapi ini nggak masalah biasanya karena ini fungsinya untuk otomatis aja. Tendangan balik itu tinggal dioles-oles pakai kuas aja. Grease ya tipis-tipis. Terus ini di bagian apa ini? Oh, balancer ya, atau bisa dibilang masih bell arm juga. Masih bell arm juga. Ini pasti biasanya berbahan besi tuh ya, berbahan besi. Untuk bobot, aduh lupa bobot. Nanti kita timbang di akhir ya. Nah, bobotnya di akhir di sini polos, nggak ada balancer karena mungkin memang sudah didesain komputer balance rotor ya. Ini untuk di penutup sebelah kanan, sebelah kiri. Terus tadi ini di bagian itu ya, level level bell arm. Bell arm di sini penutup ini fungsinya untuk apa ya? Ini apakah ada komponen tertentu di dalamnya, saya nggak tahu nih. Coba kita intip tipis-tipis, ada komponen apa di dalam sini? Kayaknya nggak ada deh. Oke, ini aksesoris aja ya. Nah, ini konsep rotornya juga bagus ya, ngurangin bobot. Konsep rotornya ngurangin bobot. Bisa dibilang sama sih sama ini ya. Satu mirip ya, cetakannya mirip sekali. Cuma ini mungkin berbahan karbon kalau dari Carbotech SW ya, yang 2000 berapa? 2022 mungkin ya. Yuk, jangan lama-lama guys, jangan lama-lama. Kita lanjut lagi ke bagian spool dan ini kuncinya 10 ternyata. Kunci 10 tetap bukanya ke kanan. Ya, dia berlawanan dengan ini ya. Dengan arah jarum jam. Searah jarum jam ya untuk ngebukanya, tapi kuncinya berlawanan. Oke, ini bahannya grafit ya. Kalau untuk rotornya ringan ini. Ini ringan, pantas putarannya halus ya. Keras guys. Keras ini. Ini keras, ajib banget, bagus. Nih semua rotor sudah bredel. Apalagi itu bredel. Kita buka apa dulu nih? Saya buka belakang dulu deh. Saya buka belakang dulu. Ya, ini bagus semuanya. Untuk skru bisa dibilang hanya satu yang saya temukan bereaksi sama magnet di bagian knob. Selebihnya belum ketemu lagi. Mudah-mudahan saya nggak lupa cara ngerakitnya. Nah, kita ini ada, ini ada washer ya. Washernya ada berapa nih? Kita coba ambil dulu, ada 2 kayaknya. Yap, ada 2 washer di sini. Ini bantalan antara rotor ketemu ball bearing di bagian pinion. Nah, atau di bagian
Ya iya pinion. Betul pinion. Apalagi coba. Wih, stainless mensaf guys. Stainless mensaf ya, tidak bereaksi magnet, bagus tuh. Jadi untuk kategori saltwaternya udah cukup banyak. Kalau washer-washer ini wajar karena dia sebagai bantalan aja supaya bearingnya tidak bergesekan terhadap komponen yang lain ya. Jadi ball bearingnya tuh berputar dengan mantap ya, lancar jiwa tanpa hambatan. Ini ngoncer sih. Ini juga bagus, biasanya di baut pengunci gini biasanya ini ada yang masih bereaksi magnet, tapi ini enggak. Ini bagus. Ajib bener menurut saya, udah cukup aman. Terus ini bagian penutupnya juga bagus. Ya Allah, jam 2 malam ada lalat. Ampun deh. Nah, ini ya. Ini juga tidak bereaksi sama magnet. Oke, udah cukup bagus. Kita ini ada rubber seal ya. Ini rubber sealnya di bagian mana ini? Oh, ini ketut untuk ini ya. Nah, jadi ketika ini ada cover terhadap one way, ini ada satu rubber seal juga ya, mirip sama Carbotech SW. Nah, ya sama lah, satu konsep. Konsep apa namanya? Saltwater yang menurut saya udah cukup bagus. Dan untuk ini mungkin berbahan apa ya? Kalau waktu di Virtus Sigmatic tuh sebutannya silikon apa gitu ya. Ya pokoknya ini rubber silikon. Cukup bagus menahan air dari bagian samping, depannya juga cukup ketutup dan cukup rapat tadi ya. Ini cukup rapat nih. Oke, cukup rapat. Dan Carbotech sendiri ya saya udah tes memang berapa kali trip laut ya. Hampir 5 kali ya. Carbotech udah 5 kali trip laut. Itu tidak ada kendala sama sekali. Tidak ada korosi sama sekali. Bahkan sampai di line rollernya yang notabene apa ya, sering kena cipratan air dari tali PE ya. Khususnya kalau tali PE-nya yang cukup nyerap air, itu nggak ada kendala yang saya alamin ya. Nah, di sini bagian pinion gearnya bagus ya, berbahan kuningan pastinya. Untuk bearing di bagian depan ada satu ya, plus rumahnya. Ini bearing di bagian depannya ada satu. Ini one way-nya ada satu. Lalu di bagian belakang ini bushing satu ya. Di bagian belakang juga ada satu. Berarti di sini ada dua support bearing di bagian pinion. Ini bisa dibilang udah bagus sekali ya. Bagus ya kalau dengan supportnya depan belakang. Terus di main shaftnya juga tadi ada support juga terhadap spool. Itu bagus. Cuma di bagian spool di sini nggak ada. Jadi satu support bearing di bagian spool di sini ya, di belakang aja, depannya nggak ada. Apalagi nih? Oh iya, rubber seal ini udah tadi ya. Rubber seal itu udah. Oke, di bagian pinion udah beres. Di sini ada 4 baut lagi. Di sini tadi kalau nggak salah speknya 91 ya. Berarti sama seperti Carbotech juga. Dan ini tuh yang bodinya di kiri ya. Bodi di kiri, side plate-nya di kanan. Berarti ini sekelas dengan Seahawk Silver Round, Kenzie The Coral, Golden Fish Turbo. Itu kayaknya satu molding ya. Kalau sekarang ada lagi apa ya? Iroli Sepia ya. Iroli Sepia SW. Kayaknya mirip ini juga. Atau lebih mirip Enigmatic kali ya. Iroli Sepia. Saya lupa tuh. Pokoknya ya itu yang semuanya satu, apa namanya? Satu jenis ya, sejenis. Ini bagian bodinya seperti ini. Tadi dia langsung lompat. Lep. Ini oilnya cukup banyak ya. Grease dan oilnya cukup banyak. Bearing juga cukup diam di rumahnya. Terus kita buka dulu gearnya. Saya mau coba lepas bearing di bagian side plate kiri. Bearing tertutup juga dan cek di sini. Di sini biasanya ada satu spacer. Di sini ada spacer. Oke, ada spacer aman. Oke, bearingnya presisi. Yang saya rasa ini presisi, tidak ada gejala apa? Spelling. Nah, yang mungkin kemarin Carbotech itu bagus tapi sedikit terkena isu ketika dia apa namanya? Agak sedikit goyang. Oh ya, ini main shaft stainless ya, main shaft stainless. Ini zinc.
ada satu apa namanya? Saya lupa. Slider guide ya, slider guide. Jadi itu udah bagus juga. Ditambah ini ada pengunci juga. Jadi resiko atau peluang mensaf itu apa mensaf ya mensaf atau ini offset ya goyang-goyang itu sedikit berkurang ketika dia ditahan di atas dan ditunjang juga di bawah. Bisa dibilang ini bagus. Dua pengunci di bagian bukan bisa dibilang memang bagus. Bukan bisa dibilang memang bagus ya, itu bagus. Lalu di sini nggak ada support bearing, udah cukup. Dan di bagian oscillating slider ini sepertinya ada bearingnya. Nah ini baut kedua yang oh enggak dong, ini nggak bereaksi magnet nih. Bagus, berarti baru nemu satu tuh yang bereaksi magnet ya. Ini bisa dibuka nggak? Coba ya. Agak susah biasanya kalau buka yang gini. Ayo dong. Ini ada bearing ya. Ini ada satu bearing. Ini ada satu bearing. Ya ini agak susah dibuka tapi yang jelas ada satu bearing yang tertutup. Nih satu bearing tertutup dan di bagian side plate sebelah kanan juga ini ada bearing yang saya mau buka. Kenapa saya pengen buka ini? Karena mau ngecek apakah dia goyang atau enggak. Cuma saya ambil tangkainya. Kita coba tarik tapi jangan merusak. Oke, sip dapat ya. Ini ada satu bearing ya, satu bearing tertutup juga. Nah, ini yang saya mau ambil. Oke, sama housingnya ini cukup presisi, ini cukup sulit diambil. Jadi bagus presisinya. Itu kunci juga ya, kunci juga. Di sini saya coba cek dan yap, di sini nggak terlalu ya, nggak terlalu. Sorry. Ada speleng tapi nggak terlalunya. Ada speleng tapi nggak terlalu, jadi tidak terlalu dan memang tidak terasa juga goyangannya. Nah untuk rubber sealnya ini ada di sebelah dalam sini ya. Jadi setelah bearing ya, setelah bearing ada rubber seal. Oke berarti kalau ada korban mungkin hanya satu bearingnya aja di sebelah kanan. Cuma kalau ini ngorbanin apa namanya rubber seal atau bearing di dalam sini, ini ngebongkarnya repot sih. Kalau misalkan kita mau ganti bearing ini repot, cuma ada cumanya juga. Karena di bagian knob handle kanan juga dia mana tadi? Ini ada bearing, ada. Oh ini nggak ada ya? Ini nggak ada o-ring di sini. Ini harusnya ada o-ring. Harusnya ada o-ring. Nah ini mungkin koreksinya ya mungkin sama kayak Karbotech, tapi kalau Karbotech yang saya temuin itu dia ada ya. Ada rubber seal di bagian sini ya. Jadi aman. Walaupun di dalam situ juga ada rubber seal juga. Jadi rubber sealnya bonus ya. Di bagian knob, tutup knob itu ya. Tutup knob apa sih, handle cap lah kali ya. Nah, ini ya. Cuma kalau ini korosi, ini ngebongkarnya susah gitu. Harus bongkar semuanya, bahkan harus lepas oscillating slider ya. Kalau nggak dilepas itu keganjel. Kenapa? Karena ini oscillating slidernya yang ada, nah bagian bawahnya kayak gini ya. Jadi bukan gear yang tembus ke bawah gitu. Karena apa? Mungkin untuk ngejaga pergerakan ini akan tetap di sini ya. Nih akan ngejaga jadi dia nggak akan offset. Itu yang bikin presisinya lebih tinggi. Pantes Golden Fish Turbo banyak dipuji sama angler-angler ya. Khususnya yang suka main ke laut juga. Karena apa? Karena ini speknya SW Concept. Nah seperti ini jeroannya untuk harga 300.000. Menurut saya ajib banget ya. Ini bodinya grafit tapi ini rigid sekali. Dulu saya pernah lihat ada video yang ngetes maksimal dragnya. Kan tadi di manual booknya 18 kilo ya. Ngetes maksimal dragnya 21 kilo udah dapet. Pas dicobain lagi ternyata kekencangan kali ya. 23 kilo dan patah. Untuk ukuran 3000 patah di 23 kilo. Memang kita punya tali sekuat apa sih untuk matahin ini? Mungkin ya. Dengan spool sebesar ini kita hanya menggunakan antara PE2 atau PE2 setengah maksimal PE3 yang notabene kalau saya cobain putusnya sih kayaknya nggak akan nyampe 20 kilo ya. Mungkin sekitar 15 kilo
itu PE biasanya udah putus dari beberapa merek ya. Untuk spek PE 2, PE 2,5 sampai PE 3 ya. Itu sih yang saya temuin. Dan kalau waktu itu patahnya di 23 kilo ya ini ajib banget sih. Karena dasar speknya dia menuliskan 18 kilo. Cuma kalau saya pribadi sebisa mungkin jangan terlalu main drag mati, karena biasanya ada kerusakan lah, ada efek. Cuma kan kalau misalkan ikannya udah lari terus ya tetap harus ditahan juga sih, nggak bisa dibiarin gitu aja, kecuali perahu bisa ngejar atau ikannya lari ke bawah nggak ketahan, ya udah land out aja, daripada kita ngerusak komponen reel yang lain ya. Lebih baik hilang tali, walaupun nyesek juga ya kalau talinya harganya mahal. Nah, ini Golden Fish Turbo yang mungkin jadi salah satu inspirasi untuk Sea Kings Turbo juga kali ya. Ini namanya sama-sama turbo. Ini dari Sea Kings Turbo yang harga terjangkau. Ini dari Golden Fish Turbo. Dan Golden Fish Turbo itu bisa dibilang ya kelas-kelasnya. Golden Fish, Kenzie the Coral, Seahawk Silveron ya. Silveron sama mungkin Iroli-Sepia kali ya. Iroli-Sepia, tapi saya Iroli-Sepia belum pernah megang sama sekali juga. Tapi pernah lihat beberapa reviewnya dan saya lupa. Oke, seperti itu. Golden Fish Turbo menurut saya ini udah cukup bagus, karena dari awal pun saya cek udah nggak ada gejala oblak, nggak ada. Review angler juga luar biasa bagus-bagus. Ini cocok buat main dimanapun ya. Apalagi dia punya spek ukurannya lengkap 1000 sampai 6000. Teman-teman bebas mau main kolam, mau main harian, mau main sungai, mau main alam, bahkan sampai main di laut, main jigging pun, atau main dasaran. Ini menurut saya cukup dan cukup kuat. Harganya middle ya, di 300.000. Komponennya bisa dibilang bagus. Ini hanya satu baut yang bereaksi sama magnet di bagian ini aja ya, baut ke knob handle aja. Selebihnya ini nggak ada ya. Oscillating slider juga tidak. Oscillating slider ini ya, oscillating slider atau locomotive slider tidak bereaksi magnet. Tadi ada stainless steel di pinion ya. Stainless steel di pinion. Saya nggak ngerti sama konsep. Saya juga belum pernah punya stainless steel di pinion itu seperti apa. Yang jelas steel itu tetap ada kandungan besinya, tapi ini tidak galak ya. Ini bisa dibilang nggak galak. Jadi menurut saya udah cukup bagus. Dan untuk bearing-bearing kalau dia masih bereaksi magnet nggak masalah. Kalau saya treatmentnya hanya dikasih oil aja ya. Dikasih oil aja, karena ini kan seal ya, tertutup. Kalau kita kasih grease itu susah masuk. Tapi di dalamnya yang saya tahu itu, kalau bearing seal kayak gini, ini sudah ada gemuk atau grease-nya di dalamnya. Tinggal kita kasih oil aja supaya lebih meresap untuk menunjang kehalusannya dan mengurangi korosinya. Untuk jumlah bearingnya, sebelum lupa, sebelum dirakit lagi, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, bearingnya full, semua 9 tertutup, bagus. Lalu untuk komponen yang bereaksi magnet, dari secara keseluruhan saya hanya pakai obeng aja. Di sini untuk plate ini ada ya, ini ada reaksi magnet. Untuk bautnya ini nggak ada. Terus di bagian washer itu masih bereaksi magnet, satu di sini ya. Terus untuk bagian washer di sini juga bereaksi, tapi ini nggak masalah. Ini hanya sebagai spacer mungkin ya, spacer bukan washer kali ya, spacer. Untuk washer atau key washer di bagian Carbotek atau di bagian drag ini nggak bereaksi, jadi bagus. Untuk pinnya masih bereaksi sama satu baut di sini tadi ya. Selebihnya ini ada bereaksi sedikit, ini enggak, dan per. Jadi komponen yang cenderung lebih mudah korosinya itu sedikit sekali dari Golden Fish Turbo ini. Ini bagus sih, ajib lah pokoknya. Dan sangat mirip-mirip juga sama reel Jepang yang original gitu ya, mirip sekali sini. Oke teman-teman, mungkin sambil saya rakit dulu, nanti kita timbang juga, kita spooling lagi. Siapa tahu nanti kita bisa ukur kapasitas talinya berapa meter yang masuk di dalam reel ini. Jadi tungguin aja, kita rakit dulu sebentar. Oke guys, udah selesai. Saya coba lap-lap dulu. Lap-lap dulu tipis-tipis. Hai.
Ini bagus sih ya. Terus semua bearing tadi saya udah oiling juga ya, atau dikasih oli tipis-tipis, real oil. Kalau untuk gear sedikit kasih pelumas, tapi sorry nggak pakai koas ya, jangan dicontoh karena ini udah jam 3 subuh juga. Nah untuk putaran ini masih ada sedikit suara karena biasa kalau habis dibongkar ada suara dulu ya, ada suara dulu, dia lagi menyesuaikan ulang. Menurut saya nggak masalah, yang penting tetap licin. One way bekerja dengan baik. Oh sorry. Ya, one way bekerja dengan baik, putaran juga tetap halus, rasio 5:1. Untuk knob juga tetap lincah ya, tetap licin juga, ngoncer juga. Ini kalau tanpa ini bisa nggak? Oke, aman ya. Tanpa goesan atau tanpa putaran, tanpa kita gulung juga dia mau muter ya. Nah seperti itu, jadi dengan gravitasi pun dia mau muter, udah bagus. Clicker. Oke, terus untuk berat ya. Untuk berat ukuran 3000. Untuk ukuran 3000 dia punya bobot di angka silau. Nah, ini ya. 3000 tanpa tali ada di angka 304 gram. Ini karena bodinya grafit. Saya contohin satu yang bodi karbon. Ini di angka 287 gram. Kebetulan Karbotech ini yang ukuran 4000. Jadi tetap ya, bodi dan rotor karbon tetap punya keunggulan yang ringan, lebih ringan, tapi nggak banyak ya, nggak signifikan. Hanya sekitar 20 gram aja ya, 20 gram doang. Nah ini menurut saya udah cukup bagus. Terus untuk spooling mungkin nantilah di short video aja ya. Untuk spooling di short video aja, dan mungkin teman-teman juga sudah tahu ya kualitas dari Golden Fish Turbo ini memang bagus sekali. Jadi kalau ada yang mau berkomentar atau berdiskusi silahkan isi di kolom komentar. Dan kalau video ini bermanfaat, teman-teman bisa like, subscribe juga atau share juga. Kalau ada yang mau support silahkan support untuk nonton iklan tanpa jeda. Nantinya siapa tahu saya bisa mereview lebih banyak lagi karena saat ini juga keterbatasan dalam pengadaan reelnya ya, pengadaan reelnya. Jadi saya belum bisa banyak sekali varian. Kalau teman-teman bang review ini, saya bukan toko pancing, jadi saya nggak punya barang banyak juga. Jadi dibantu aja untuk supportnya dengan menonton video tanpa iklan atau jangan nonton di luar gitu ya. Terima kasih nih, Golden Fish Turbo menurut saya tetap jadi yang terbaik di angka 300.000 bersanding dengan The Coral ataupun Seahawk Silver Round ya di harga segituan. Tapi kalau teman-teman boleh pilih, Golden Fish Turbo masuk juga, Karbotech juga masuk, Sigmatic juga boleh, pilih aja bebas sesuai anggaran dan sesuai fungsi yang jelas. Spek saltwater ini bisa digunakan di air laut dan sudah saya coba atau sudah saya cek materialnya, insya Allah aman buat main di air laut. Demikian dari saya Fajar di sini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk mancing supaya tackle-tackle-nya amis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.